Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli ta'a wal khidmah wa min ahli la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ilahi anta maksudi ridhoka madhubi antini mahabbataka wa ma'rifatak. Kehadirat pengasahabah, para staf khusus, perwakilan talqin, para asatidah, para mahasiswa pencipta kesucian jiwa, Ikhwan akhwat thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Alhamdulillah, pengasahabah dan rombongan sudah tiba di Jagat Aras setelah 9 hari melakukan perjalanan suci safari manaqib di 4 kota besar di Tiongkok, China, Beijing, Hong Kong, Shenzhen, Zhuhai. Sepanjang perjalanan itu alhamdulillah 10 kali telah purna melaksanakan hidmah amaliyah dan sebagian hidmah tambahin hidmah ilmiah manaqib Sultannya Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bersyukur saya ikut secara jasmani bersama beliau dan menjadi saksi betapa perjalanan yang sejatinya orang-orang memaknainya hanya wisata jasmani untuk memenuhi self satisfaction, ya, untuk happy sebagaimana umumnya ritual liburan untuk wisata, tapi kita punya nilai lebih memaknai wisata seperti ini menjadi wisata religius, menjadikan perjalanan mengisi liburan sebagian memaknainya dengan makna riyadah. Jadi ada ikhtiar kontekstualisasi dari pangersa guru tentang makna riyadah. Makna riyadah itu bukan di gunung, bukan di tempat-tempat sunyi, bukan di tempat-tempat yang jauh dari keramaian, dan harus di tempat-tempat yang memang orang mempersepsi itu adalah tempat ibadah, ruang khalwat, masjid, madrasah. Bentuk fisik tempatnya hotel yang mewah, bentuk fisiknya adalah bus luxury eksekutif, bentuk fisiknya lorong hotel, conference room, tapi semua kita sulap menjadi masjid. Kamar-kamar menjadi tempat mengukir ismu zat,
kamar-kamar yang di negeri yang sejatinya hanya digunakan untuk tidur dan senang-senang, kita gunakan untuk mendirikan sholat-sholat malam, berzikir, mengukir la ilaha illallah di dinding, di lantai, di kasur, di tirai-tirai hotel. Dan itu menurut pengarsa Abah sebagai bentuk nyimpen tapak. Mudah-mudahan perjalanan ke Cina, Tiongkok, pengarsa Abah dan rombongan menyimpan tapak tilas yang nanti menjadi jejak bagi siapa saja untuk mengembangkan ajaran yang sudah jadi amalan, yaitu Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Inilah fungsi Syekh Mursyid, memperkenalkan cara berthariqah di abad 21. Jadi berthariqah itu harus menyesuaikan dengan masyarakat, bukan menyesuaikan kemudian mengikuti dalam arti untuk menyenangkan, tetapi ada semacam ikhtiar untuk menjadikan ajaran yang jadi amalan ini selalu kontekstual, selalu menjawab kebutuhan masyarakat. Kalau mempackaging thariqah dengan ala masa lalu, digambarkan bahwa berthariqah itu harus melakukan uzlah, harus berholwat selama berminggu-minggu, mengasingkan diri, kemudian mengasingkan diri ya dari komunitas, itu tidak akan laku di masyarakat sekarang. Berthariqah itu ya kita menjalani kehidupan pribadi di dunia, apapun profesinya, apapun tugas di dunianya, tugas keduniaannya apa, sebagai pelajar, sebagai pebisnis, sebagai pegawai profesional, siapa saja tetap dengan profesi tugasnya, tapi amalannya adalah yang ini. Jadi amalan tugas apapun, fungsi apapun, profesi apapun, tapi amalannya yang ini. Dan inilah yang membuat beda dari yang lain, yang membuat beda, yang membuat diferensiasi dari yang lain-lain adalah kita memiliki amalan zikir Qadiriyah dan zikir Naqsabandi. Dan transformasi atau perubahan bentuk riyadohnya itu tadi, setiap profesi apa saja riyadohnya disesuaikan. Jadi flexibility dalam riyadoh, misalnya bagi yang punya kecukupan harta, riyadoh paling utamanya adalah tasyakur binikmah yang tidak boleh putus-putus, dan juga sedekah. Itu riyadohnya. Jadi tidak zolim. Yang punya kecukupan harta, riyadohnya
Misalnya dia harus mengasingkan diri gitu ya. Atau puasa terus, atau tidak bersentuhan selama beberapa hari. Bagi yang memang sedang berjuang untuk mempunyai kelebihan, maka perjuangannya, riadohnya sama pengersangan dikasih, ya udah puasa Daud, maksudnya biar bisa ngumpulin, biar bisa tabung. Jadi inilah kejembaran rahmaniyah ya. Jadi biar tidak ada fitnah. Jadi menjadi tarekoh itu, menjadi seorang salik harus tetap menjaga keseimbangan. Riadoh-riadohnya disesuaikan dengan posisi keduniaannya. Alhamdulillah kita dipertemukan, diperjumpakan dengan Syekh Mursyid yang diakui oleh komunitas Thariqah sebagai mujaddid. Jadi bersyukur kepada Allah, tidak putus-putus. Bagi kita semua yang tidak boleh putus itu pelaksanaan sholat syukur nikmah tidak terhitung, karena kita diperjumpakan dengan pengusaha Abah. Perjalanan manakib, safari manakib masih akan berlanjut ke benua berikutnya. Mohon doanya pengusaha Abah disehatkan, dilancarkan semuanya urusannya. Saya juga selalu ikut, dan ikhwan akhwat juga bisa ikut secara jasmani dan juga rohani. Ini dalam rangka mentorikohkan dunia dan menduniakan torikoh. Para sahabat, ikhwan akhwat torikoh Qadiriyah Naksabandi Suryalaya, mohon doanya jagat aras bisa menjadi bagian dalam ikhtiar mengamankan dan melestarikan ajaran yang sudah jadi amalan Thariqah Qadiriyah Naksabandi Suryalaya. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.